SPG minuman yang naik-naik ke truk nih, bener ya? Yang aku alamin bener sih, memang ada. Pernah ngalamin? Pernah. Aduh, cuma nawarin minuman atau yang lain nih? Nawarin minuman. Nawarin Nawarin minuman. Cuma kalau sepi ya yang lain mungkin ya. Salam satu aspal, kembali lagi di channel golektruk.com, channel yang membahas tentang seputar logistik atau armada transportasi yang ada di seluruh Indonesia. Kali ini kita lagi sedang bersama Mas Bagas Prabowo Asoy, seorang driver dan juga konten kreator truk yang dengan nama YouTube channelnya Bagas Prabowo Asoy. Oke, Mas Bagas. Siap. Ini saya lihat-lihat nih ada truk Mas Bagas yang cukup unik dan cukup tua nih. Boleh dijelaskan nggak tentang sejarah mungkin dan nama truknya nih, Mas? Baik, ini truk armadaku sendiri, ini Mercy, Mas. Tipe 917 tahun 92. Oke. Berarti kalau dari dulu berarti Mas Bagas sudah bermain truk-truk tua? Dari dulu, dari 2012 sampai 2025 ini. Mainnya Mercy terus aku. Cukup tua ya. Bisa diceritakan nggak mulai dari awal 2012 tuh apa aja nih? 2012 aku punya unit yang lebih tua dari ini, Mas. Yaitu Mercy Nonong, atau biasa orang nyebutnya Mercy Bagong. Itu 2012. Kemudian aku di 2014 aku jual unitnya. Aku tuker Mercy Tepak. Dari 2014 sampai 2020, nah ini yang terakhir ini, aku tuker Mercy Turbo namanya ini, tipe 917 tahun 92. Berarti kan mulai dari tahun 2012 sampai sekarang tuh masih bergelut di dunia truk-truk tua. Betul. Apa sih Mas alasannya harus memilih truk tua dibandingkan truk-truk keluaran baru saat ini? Sebenarnya bukan itu ya, bukan memilih truk tua, tapi mungkin dananya yang belum ada, Mas, buat beli truk muda gitu. Sebenarnya upgrade ke truk muda itu keinginan ada aku sebenarnya. Cuman sementara ini karena belum ada dana, jadi ya pakai unit yang seadanya dulu gitu. Oke, Mas, berarti beli di tahun 2020. Betul. Nah, 2020 waktu beli truk ini tuh dapat harga berapa juta, Mas? Aku 2020 dapat truk ini itu harga 60 juta, Mas, waktu itu ya. Harga 60 juta. Cuman yang namanya truk tua ya ada sedikit perbaikan lah. Sama kondisi eksterior atau bodinya itu tidak seperti ini. Oke, berarti 60 juta kondisi belum seperti ini. Belum seperti ini. Parah banget. Ya nggak parah sih, Mas, cuma kalau buat apa ya, orang muda ya, bilangnya ya orang muda kayak kurang oke lah gitu. Makanya banyak yang tak ganti, seperti contoh kayak bak. Baknya ini tak ganti. Kemudian kayak ya tipis-tipis ya kayak dicat ulang gitu, Mas. Kalau untuk total semua sampai dimodif tuh habis sampai berapa juta? Oh, total semua beli sampai modif ya berarti. Beli 60 juta. Kemudian aku beli bak 15 juta. Oke, beli bak lagi. Nah, cuman yang menarik itu aku beli bak nggak pakai modal, Mas. Kenapa nggak pakai modal? Karena aku beli unit ini nih, kan udah ada baknya. Tapi baknya jelek, cuman berat. Baknya jelek cuman berat. Waktu itu tak rongsokin itu pada saat itu besi lagi naik ya, Mas, harga 8.000. Itu tak jual laku 18 juta. Nah, aku beli bak bagus ini, menurutku bagus sih bak seperti ini aku beli 15. Aku masih untung 3 juta. Untung 3 juta. Buat masang 1 juta berarti bersih 2 juta. Bersih 2 juta. Jadi aku beli bak itu nggak pakai modal, terus dapat bak baru, bak bagus, bak baru, masih bagus. Masih untung 2 juta. Masih untung 2 juta. Masih untung 2 juta.
untuk kelebihan dari truk yang Mas Bagas miliki sekarang nih dibandingkan truk tua ada nggak kelebihannya gitu? Kelebihan dari truk ini Mercy tipe 917 di antara brand lain ya Mas. Tapi disclaimer dulu ya, ini nggak menjelekan atau itu barangkali nanti ada yang gitu. Sama-sama brand ABC. Tahunnya sama 90-an. Kenapa aku lebih memilih unit ini? Karena ini udah canggih Mas, dari sistem pengereman, kemudian dari suspensi, kenyaman kabin itu enak. Nah itu. Nah canggihnya kenapa? Karena di tahun 90-an itu belum ada yang sistemnya jumper. Tapi unit ini sudah dilengkapi dengan jumper, bawaan dari pabrik. Jumper gitu. itu apa Mas? Jumper itu gini Mas, sistem pengereman yang dia full angin. Biasanya sistem pengereman kan ada yang sistem hidrolis, ada yang angin. Kalau hidrolis dia pakai minyak rem, ada angin juga. Kalau ini enggak, ini full angin. Gitu. Loh, berarti kalau pakai sistem jumper itu kan berarti full angin ya Mas ya? Betul, full angin Mas. Itu kalau anginnya tiba-tiba benar-benar habis tuh gimana tuh? Lah, kelebihan dari jumper itu gini Mas. Contoh ini ya, berhenti ya. Ini anginku habis, dia rodanya ngunci. Rodanya langsung ngunci? Iya, langsung ngunci. Kelebihannya di situ jumper. Gitu. Jadi dari segi safety, mungkin dari truk-truk lain ya, sistem jumper lebih safety gitu. Berarti untuk sistem pengereman paling safety, untuk paling safety jumper. Kayak gitu. truk baru sekarang kan jumper semua pakainya. Kalau truk yang dulu itu hidrolis, sistemnya ada minyak rem, ada angin juga. Kalau ini full angin. Berarti dengan sistem pengereman jumper ini bisa sangat mengurangi nih kayak rem loss blong seperti itu. Bisa Mas, sangat bisa ya. Bisa. Dan kemungkinan kasus-kasus yang terjadi kayak rem blong seperti itu nggak pakai sistem pengereman jumper atau gimana? Kalau aku lihat di berita-berita yang laka ya, itu ada yang sistem jumper atau ada yang sistem hidrolis. Nah kalau sistem jumper, dia kalau blong itu nggak spontan langsung blong Mas. Ada tanda-tandanya. Kayak contoh, remku kayaknya udah nggak enak nih. Lah itu ada tanda-tandanya. Sebenarnya memang ada tanda-tandanya? Ada tanda-tandanya, nggak langsung spontan tak injek blong, nggak. Gitu. Kalau sistem jumper ya gitu. Kalau yang nggak jumper? Kalau yang nggak jumper kayak hidrolis, setauku ya, itu kalau blong ya tetap blong, nggak ada tanda-tanda. Seperti itu. Tapi pernah nggak Mas ngalamin rem blong? Aku pernah 4 kali ngalamin blong. Gimana tuh Mas ceritanya? Ini tak ceritain yang dari segi yang sistem hidrolis ya Mas. Jadi bukan truk ini. Dulu aku punya Mercy Tepa yang dia sistem remnya itu hidrolis, angin, minyak rem, lalu master. Lah, aku pernah blong di salah satu kota di Sumedang. Sumedang kan medannya kan naik turun toh Mas. Lah itu, aku dari Bandung mau bongkar ke Semarang itu blong Mas. Itu nggak ada tanda-tanda, langsung plus gitu. Langsung blong, pedale langsung nggak bisa dikendalikan. Tapi langsung kunci? Enggak. Itu yang hidrolis ya. Yang hidrolis ya. Itu yang hidrolis lah. Yang jumper ini aku juga pernah ngalamin blong. Pernah. Di Sumedang juga. Pada waktu itu memang ada salah satu sistem pengereman yang bocor. Itu mengakibatkan rem blong, tapi nggak langsung blong. Ada tandanya kayak, pedalnya diinjek kok nggak enak nih. Terus di dashboard itu kan ada kontrol angin. Kalau blong biasanya jarum angin diinjek pedalnya ya, itu turunnya banyak. Kalau nggak blong nggak. Jadi ada tandanya di situ, kok jarumnya turunnya banyak, kayaknya ada yang nggak beres nih di sistem pengereman. Lah ternyata benar, ada salah satu selang yang bocor Mas. Itu akibatnya juga kalau diterusin bisa blong juga. Kalau untuk sistem jumper nih Mas, berhentinya itu bener-bener langsung habis tuh langsung ngunci atau gimana? Yang pernah Mas Bagas alami itu? Yang pernah aku alami, memang jumper bisa blong ya Mas, dan bisa berhenti, tapi berhentinya tidak spontan, ada jangkanya. Contoh kayak blong di sini, jarak 100 meter dia baru berhenti. Kemungkinan besar di jarak 100 sampai 200 meter ya, baru bisa berhenti.
Sejak kapan Mas pakai truk ini untuk memulai di bisnis jasa angkut? Di jasa angkut dari 2012 Dari sampai 2012, sekarang ya. dari mulai truk nonong itu tadi ya? Dari mulai truk nonong sampai truk turbo ini. Berarti 2012 sampai 2025 berapa tahun tadi ya? 13 tahunan. 13 tahunan lah ya. Udah lama banget lah ya. Udah lama banget. Ada momen-momen paling lucu nggak selama bawa truk tua di jalan, atau momen-momen paling berkesan gitu selama bawa truk ini? Momen lucu berkesan ada. Di jalan ini kalau orang-orang yang suka truk tua ya Mas, biasanya sering divideoin di jalan loh. Kok truk tahun 90-an tapi masih rutenya jauh, bawa muatan gitu. Sering Mas divideoin orang-orang. Sering seperti itu ya. Yang suka truk klasik ya tapi. Kalau untuk secara pengeluaran nih Mas, untuk secara pengeluaran, pembiayaan lah, pembiayaan servis, rutinan dan lain sebagainya, gitu tuh truk tua ini malah lebih boros nggak sih dibandingkan keluaran baru seperti itu? Sebenarnya sama sih Mas. Sama, hampir mirip-mirip lah. Dibilang boros juga enggak, dibilang enggak juga boros. Jadi mirip-mirip. Nggak ada bedanya lah sama truk muda. Maksudnya dari segi maintenance ya itu perbaikan gitu. Enggak. Kalau untuk servis Mas, untuk servis suku cadangnya nih masih sulit nggak ditemuin? Lah ini buat yang brand ini, yang Mercy yang aku punya, memang kota-kota tertentu yang ada spare part ini Mas. Contoh seperti Semarang, Cirebon, Surabaya, Bandung itu masih ada spare partnya. Tapi selain kota itu memang agak sulit. Ini Mercy ini. Berarti hanya ada di kota-kota tertentu. Kota tertentu. Tapi masih orisinil semua. Ya masih orisinil dan masih ada spare part. Tadi kita ngomongin masalah spare part nih Mas, spare part yang hanya ada di kota-kota tertentu aja nih. Oke ya. Kalau semisal nih spare part dari truknya Mas Bagas ini bisa nggak kalau dipakai kanibalan gitu atau yang KW seperti itu, memungkinkan nggak? Bisa Mas, jadi aku beli spare part ini biasanya kalau nggak ada yang baru ya di toko aku belinya kanibalan. Ya di Semarang contohnya di daerah Pelabuhan Tanjung Mas, di situ kan banyak tempat jagalan truk. Mercy ada, pokoknya berbagai merek lah. Nah di situ biasanya kalau aku beli di toko nggak ada nih baru, aku belinya di situ kanibalan. Kanibalan. Biasanya di part-part apa Mas? Yang pakai kanibalan dan yang harus ori itu yang part apa? Kalau dari Mas Bagas menyarankan nih, para pecinta truk-truk tua nih, biar aman lah truknya. Aku beli kanibalan paling yang enggak itu sih Mas, yang mungkin enggak bagian kayak mesin ya. Kalau bagian mesin contoh ring shaker memang harus baru. Paling yang ringan-ringan contoh kayak apa namanya? Lakar gantung, aku beli second gitu. Kemudian kayak jember, tapi aku milihnya jember yang masih bagus gitu. Kalau bagian komponen yang harus beli baru itu yang mesin. Memang harus beli baru kalau mesin. Kalau yang lain kaki-kaki biasanya kalau kanibalan masih oke sih. Masih oke ya, masih disarankan oke. Kalau untuk masalah mesin wajib baru. Kita ngomongin soal truk tua, kita kembali membahas soal pastinya kendala sih Mas. Kalau untuk truk tua ya, otomatis kan di jalan pasti ada banyak banget kendala. Ya. Apa aja Mas kendalanya selama perjalanan ini bawa truk tua? Mungkin dari yang paling remeh-temeh lah ke kendala yang paling besar. Yang sering kendala ya di jalan paling ya umum sih Mas, kayak kopling sering nyeplos. Itu bukan hanya di truk tua ya, di truk muda juga kayak gitu. Yang paling umum paling kopling nyeplos. Terus kayak ada di sistem pengereman selangnya yang bocor gitu. Umum sih itu. Umum aja. Tapi yang paling parah Mas? Yang paling parah ada kayak di rusak bospom gitu. Di area mesin lah pokoknya, bospom terus noxel gitu. Kalau untuk selama perjalanan nih Mas, pernah nggak tiba-tiba mogok sampai berhari-hari gitu di jalan, sampai ini bener-bener yang paling parah nih? Nah ini menarik nih. Pernah Mas, jadi belum lama inilah, kurang lebih ya 8 bulan yang lalu aku mengalami trouble di daerah Tasik. Nah itu rusaknya fatal
fatalnya di apa? Di Bospom. Nah, waktu itu aku rusak di Tasik, rusak Bospom karena di sana spare partnya nggak ada di kota Tasik. Jadi aku pulang ke Semarang. Oh, jadi beli yang tadi tuh. Nah, beli Spare Bospomnya partnya. aku di Semarang karena di Tasik nggak ada. Lah yang bikin menarik lagi, aku kan nggak pakai mekanik, aku benerin sendiri. Oh, Bospomnya, bener-bener Mas. full Ya, benerin sendiri bongkar ya. pasang sendiri itu. 1 minggu aku di sana di Tasik. Selama 1 minggu, Di Tasik, iya. untuk benerin Buat benerin unit. Bospom. Oke. Tadi kita sempat ngobrol masalah Mas Bagas di Tasik selama 1 minggu, 1 minggu untuk nyari spare part di Semarang dan bongkar-bongkar sendiri. Dan sempat beberapa kali aku lihat di channelnya Mas Bagas nih, Mas Bagas bener-bener otak-atik mesin sendiri nih. Itu tuh bener-bener otodidak atau memang sebelumnya sekolah mesin sih, Mas? Otak-atik mesin ya. Nah. Dari sekolah sih enggak sih Mas, enggak jurusan teknik ya. Oh, enggak. Cuman ya itu. Kenapa kok aku otak-atik mesin sendiri? Ya karena pas trouble di luar kota. Oh, makanya aku inisiatif lah. Kayaknya aku harus belajar di mesin nih. Oke. Gitu supaya ketika aku trouble di luar kota, aku bisa nanganin sendiri, Mas. Oh, Soalnya kan ini perorangan truknya gitu. Oke. Soalnya kalau aku nggak belajar mesin, misalkan ada rusak di luar kota, aku nunggu mekanik itu kan juga lama, Mas. Lah setidaknya aku kalau belajar mesin, oh ini trukku trouble bisa tak tanganin sendiri. Jadi nggak butuh waktu yang lama gitu. Berarti bener-bener full ya, Mas? Nggak ada guru yang ngajarin gitu selama belajar mesin seperti itu? Pertama nggak ada, Mas. Pertama aku belajar mesin memang otodidak. Kemudian berjalannya waktu, ada salah satu mungkin beliau sering nonton kontenku tentang Mercy. Oke. Dia mekanik dari Kota Padang. Aku sebut namanya Mas John. Oke, Mas Afrizon. Pokoknya makasih banyak buat beliau karena dia salah satu ya aku anggap sebagai guruku. Di bidang mesin. Tapi asli orang Padang nih. Asli orang Padang. Aku nggak pernah ketemu sama beliau. Nggak pernah ketemu? Nggak pernah ketemu. Tapi beliau dengan baik itu ngasih apa ya? Ngasih solusi ketika aku trouble mesin kayak gitu loh, Mas. Jadi sampai sekarang ya kalau aku nggak bisa nanganin mesin, aku teleponnya sama beliau. Ngasih solusi dia maksudnya. Oh gini caranya, Mas. Gini caranya. Nah itu. Kalau pertama otodidak memang. Otodidak. Gitu. Pertama ya. Terus dapat bikin konten, ada yang ngubungin viewers gitu, malah ngajarin nih. Ya. Dapat ilmu dari situ ya. Beliau mekanik, asli mekanik. Kalau saya kan enggak, kayak driver. Cuma kalau teman-teman bilang sekarang ya, itu bilangnya driver plus mekanik sekarang. Driver plus mekanik. Untuk rute sendiri dari Mas Bagas nih, rutenya tuh mana aja sih, Mas? Baik, rutenya ya. Rutenya truk ini yaitu aku dari Semarang ke Bandung, Tasik, Sukabumi, pokoknya area Jawa Barat itu tak muat semua, Mas. Lah dari misalkan aku bongkar Tasik, Sukabumi, lah aku larinya ke Bandung nih. Karena aku di sana ada muatan langganan. Bawa ke Surabaya. Dari Surabaya ada muatan langganan lagi, bongkarnya ke Semarang. Jadi rutenya Jateng, Jabar, Jatim. Jateng, Jabar, Jatim. Seperti itu. Untuk muatan sendiri ini maksimal berapa ton, Mas? Sebenarnya muatan maksimal 9 ton, cuman aku nggak pernah muatin berat sih, Mas. Karena memang bosone wong Jawa kita eman-eman terkait dewe ngono lah. Jadi muatan paling tonase 5 ton, 4 ton gitu. Nggak pernah muat berat. Ini yang pertanyaan yang paling banyak banget disukai sama viewer sih, Mas. Pernah nggak, Mas, kejadian horor selama ngantar muatan seperti itu? Yang paling horor deh. Pernah, Mas. Gimana tuh? Itu di daerah Jawa Barat, sebutin kotanya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Aku pernah ngalamin kejadian horor di Bandung. Waktu itu aku bongkar di salah satu gudang material. Gudang material? Ya, gudang material. Itu kejadian horornya itu, Mas.
bener-bener ngeri menurutku ya, karena aku bawa muatan material, kloset kan termasuk material ya. Nah, itu trukku digoyang-goyangin. Bener-bener goyang. Bener-bener digoyangin. Itu aku terus turun toh Mas, itu nggak ada orang sama sekali loh Mas. Itu waktu crash atau gimana? Itu di gudang aku. Di gudang. Malam ya, Malam kejadian ya. Digoyang-goyangin. Digoyang-goyangin. Kerasa banget Mas. Kerasa banget Mas. Kalau di pinggir jalan Pantura umum ya mungkin ya goyang-goyang karena mungkin kena getaran muatan berat. Oke. Ya, itu kan di gudang, jauh dari Pantura. Oke. Digoyang-goyangin gini. Rasa banget itu. Berarti memang kisah-kisah sopir truk tuh pengalaman horornya itu banyak banget yang ngalamin seperti itu ya Mas ya. Ya, pasti ada ya yang ngalamin kisah horor ya. Driver ada. Kalau untuk Mas Bagas sendiri nih selama trip atau perjalanan gitu, biasanya sih tidurnya di mana? Di rest area atau di pinggir jalan, di dalam truk atau gimana? Kalau tidur nggak tentu sih Mas. Sengantuknya ya. Kalau ngantuknya memang misalkan ya nggak ada SPBU ya di pinggir jalan pun jadi. Tapi yang penting minggir ya dari jalan ya, nggak ke marka gitu loh. Itu kadang juga di SPBU, kadang juga di rumah makan. Cuma kalau memang udah ngantuk banget, ya udah di pinggir jalan. Yang penting turun dari marka jalan. Oke. Kalau di dalam truk, emang muat Mas? Bisa tidur di truk tua ini? Bisa Mas, bisa. Tapi cukup buat satu orang ya. Cukup buat satu orang. Karena ini kabinnya kan kecil. Udah dimodif atau gimana tuh dalamnya tuh? Ada beberapa yang aku modif sih. Di bagian jok kiri, contoh seperti kayak sandaran. Kalau ada sandarannya kan tidur nggak leluasa Mas. Oh iya benar. Itu sandaran tak potong supaya tidurnya enak lah, leluasa bisa gini Mas. Oke. Nah, di TikTok nih Mas, rame banget soal SPG minuman yang naik-naik ke truk nih. Itu bener atau enggak sih? Bener ya? Yang aku alamin bener sih, memang ada. Pernah ngalamin? Pernah. Ada di beberapa kota ya memang SPG ada ya nawarin ya mungkin marketing ya Mas, biar beli gitu. Jadi naik di dalam truk itu supaya beli. Aduh. Cuma nawarin minuman atau yang lain nih? Nawarin minuman. Nawarin minuman. Cuma kalau sepi ya yang lain mungkin ya. Enggak bercanda. Enggak Mas, cuma nawarin minuman. Oke Mas, menurut Mas Bagas sendiri nih, truk tua masih ada tempat nggak di dunia jasa angkut di era truk-truk modern saat ini? Oh banyak Mas, masih banyak peluang. Ya. Masih banyak itu. Kebetulan ya bisa dilihat lah sampai tahun 2025 ini truk masih jalan. Itu yang artinya kan memang masih banyak kan Mas relasi muatannya gitu. Yang terakhir nih Mas, di era yang sekarang nih, ada pesan nggak buat teman-teman yang lainnya yang bener-bener menggeluti truk tua, yang senang pakai truk tua untuk jasa angkut nih? Pesan-pesan buat yang punya truk tua ya, mungkin ya lebih sering ngecek di sistem pengereman, dari segi maintenance lah mungkin ya. Itu bukan hanya tua sebenarnya, muda pun juga harus dicek ya Mas. Karena yang namanya musibah atau laka kan tidak hanya dari truk tua, truk muda pun bisa laka. Nah, itu pesannya yang punya truk tua ya sering ngecek rem, sering pokoknya sering ngecek lah di bagian sistem pengereman dan kaki-kaki yang lain gitu, supaya safety gitu. Oke Mas Bagas, terima kasih banyak waktunya. Sudah ngeluangin waktunya buat main di channel golektruk.com. Semoga channelnya makin sukses lah gitu ya. Amin. Oke, buat sobat golek yang masih seneng banget buat liatin konten-konten truk atau transportasi yang ada di jasa angkut lainnya ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini biar gak ketinggalan info-info menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.